dari program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar anak MA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu ucapkan selamat siang, kalian jawab siap, 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 luar biasa. Baik, Bu. Baik, selamat siang anak-anak. Siap, 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 luar biasa. Baik, sekarang ibu mau absen dulu. Baik, Bu. Yang pertama, Alvin Musoleh, Hadir Ibu. Anissa, Hadir, Bu. Elisa, Aci, Linda, Solifa, hadir Bu. Ridwan, Ria Eliana, Yosika Putra. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah karena hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sosok salah satu sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya kita belajar mengenal sosok Utsman bin Affan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kita mengenali dulu nih bagaimana sih Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu merupakan satu dari 4 anggota Khulafaur Rasyidin yang merupakan sahabat Nabi yang berasal dari kabilah Umayyah yang merupakan kabilah Quraisy. Nah, Utsman bin Affan ini dikenal karena kekayaannya. Jadi Utsman dan keluarganya kaya raya karena diperoleh dari hasil perdagangan. Nah, Utsman bin Affan ini karena kekayaannya dia sangat dihormati dan disegani. Nah, selain itu Utsman bin Affan masuk Islam karena kegiatan berdagangnya yang ditemani oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh karena Utsman bin Affan masuk Islam lebih dulu, dia dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. Nah, selain itu Utsman bin Affan sendiri dikenal oleh Rasulullah mempunyai sifat yang pemalu dan lemah lembut, sehingga dia dicintai dan disegani. Oleh karena itu Rasulullah sangat bangga, sangat kagum pada sosok Utsman ini, sehingga Utsman menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu siapa? Nah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, kemudian di sini Utsman bin Affan ini merupakan sosok yang sangat dermawan. Ketika dia memerintah di masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan ini menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Rasulullah mengirim pasukan kaum muslimin untuk menghadapi tentara Bizantium saat berperang. Namun, Utsman bin Affan ini
Nah, di situ Utsman bin Affan sudah menyumbangkan harta-harta itu untuk mensejahterakan umat muslim. Nah, karena kedermawanannya itu, pendapat Utsman bin Affan selalu didengar dan diperhatikan. Nah, karena itu Utsman bin Affan ditunjuk sebagai anggota Dewan Syuro. Kemudian diangkat sebagai khalifah ketiga setelah siapa? Ya, betul, setelah Umar bin Khattab. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk sedikit mencatat. Kalau bisa diingat, nanti Ibu akan memberikan satu pertanyaan terhadap kalian masing-masing. Jadi semuanya mendapatkan pertanyaan. Ya, Bu. Nah, selanjutnya tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi untuk biografinya sudah paham semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Nah, Utsman bin Affan ini sebelum dia memimpin, dia menggantikan sosok Umar bin Khattab karena pada saat Umar mengimami sholat pada waktu subuh, Umar itu ditikam oleh seseorang yang bernama Lu'lu' al-Fairuz. Nah, catat ya. Nah, kemudian sebelum itu, pada masa Umar sakit, Umar sempat membentuk Dewan Syuro atau Dewan Permusyawaratan kalau kita artikan, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ini sebagai opsi untuk menggantikan Umar karena Utsman bin Affan ini berumur 70 tahun pada saat itu. Dengan mempertimbangkan usia, jadi Utsmanlah yang terpilih menggantikan Umar sebagai khalifah. Nah, selanjutnya ada 4 kebijakan dan strategi Utsman bin Affan pada saat dia memerintah. Yaitu yang pertama, perluasan wilayah. Jadi, Utsman bin Affan ini berhasil menaklukkan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Nah, kemudian ini wilayah ini diperluas karena ada bantuan atau karena ada pembangunan armada laut, sehingga proses perluasan wilayahnya terjadi begitu cepat. Dan kemudian setelah itu Utsman berhasil menaklukkan wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Media. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Nah, Al-Quran pada saat ini mengalami sebuah konflik hampir terjadi perang saudara, yang mana cara baca Al-Quran pada saat itu berbeda-beda. Nah, jadi kejadian itu setelah melihat hal tersebut, kemudian Hudzaifah al-Yamani melaporkan hal tersebut kepada Utsman, dan kemudian Utsman menyetarakan cara baca Al-Quran tersebut. Dan lembaran-lembaran Al-Quran yang berupa mushaf kemudian dibukukan, kemudian salinannya dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Mekah. Dan satunya disimpan di Madinah. Jadi mushaf-mushaf ini disebut mushaf Utsmani karena Utsman yang membuatnya. Nah, jadi yang selanjutnya pengangkatan pejabat negara. Jadi pada masa Utsman ini pemerintahannya berlangsung hanya 12 tahun. Namun pada akhir pemerintahan Utsman
menjabat sebagai pejabat yang tinggi, rata-rata keluarganya diprioritaskan untuk menjadi pejabat pada saat itu, sehingga Utsman di sini tidak tegas dalam memerintah, hanya mengutamakan keluarganya, sedangkan penduduk-penduduk yang lain mungkin kurang didengarkan dan kurang dipercaya untuk menjabat, sehingga yang menjadi pejabat pada saat itu adalah keluarganya mayoritas. Nah, tidak hanya itu, Utsman di sini melakukan pembangunan fisik. Nah, jadi Utsman di sini membangun bendungan-bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Kemudian membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Jadi walaupun Utsman pada akhir pemerintahannya dikenal kurang baik dalam pemerintah, namun Utsman sudah melakukan 4 kebijakan dan strategi ini. Kemudian membukukan mushaf juga. Nah, kalian sudah mencatat semua kan? Sudah, Bu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Boleh kuis, Bu. Ya, silakan.
Yaitu wilayah-wilayah mana saja yang diperluas oleh Utsman bin Affan? Silakan Linda. Sudah jawab Kak? Sudah? Oh baik. Jadi sudah menjawab semua dan betul. Kalian luar biasa ya. Nah di sini Ibu sudah menyatat nilai-nilai kalian yang sudah menjawab untuk nilai tambahan ulangan harian. Jadi kira kalian sudah bisa memahami dan mengingat tentang sosok Utsman bin Affan ini. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah dari kabilah Umayyah. Nah, Utsman ini dihormati dan disegani karena apa tadi? Karena dia kaya. Betul. Nah, kemudian Utsman di sini memiliki sikap yang Pemalu. dan Rasa yang baik. Nah, karena bukti kedermawanan Utsman bin Affan ini, ia telah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 10 dinar. Kemudian Utsman ini disebut as-Sabiqun al-Awwalun karena dia telah masuk Islam dari awal, dan kemudian dia menikahi dua putri Rasulullah yang bernama apa tadi Ridwan? Ya, dan Ruqayyah. Kemudian Utsman ini diangkat sebagai khalifah karena dia menggantikan Umar bin Khattab yang terbunuh saat mengimami sholat pada waktu subuh 4 Hijjah 23 Hijriah.